Baik, kita akan menjelaskan tentang transmisi manual pada sepeda motor. Apa itu transmisi? Transmisi merupakan serangkaian komponen-komponen roda gigi yang dijadikan satu kesatuan yang difungsikan untuk merubah momen agar kendaraan bisa berjalan dengan halus dan lembut sesuai dengan putaran mesin. Nah, ini adalah komponen transmisi pada sepeda motor. Pertama ada shift drum, kemudian ada asifot, kemudian sifok, kemudian gigi-gigi transmisi. Shift drum berfungsi untuk mengatur pergerakan dari sifot untuk memindahkan tuas transmisi agar bisa bekerja dengan baik. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Nah, di sini ada banyak komponen-komponen transmisi pada sepeda motor 4 speed. Di sini ada poros utama, berarti poros input, dan ada poros output. Nah, pada poros input terdapat 4 buah roda gigi. Yang pertama ada M1 atau roda gigi 1, kemudian ada M2 roda gigi 2, roda gigi ketiga, roda gigi keempat. Nah, selanjutnya pada poros output juga terdapat 4 gigi, ada C1, C2, C3, dan C4. Nah, pada poros ini itu ada gigi yang langsung berputar bersamaan dengan poros dan ada gigi yang tidak bisa berputar bersamaan dengan poros. Pada poros input itu gigi 1 atau M1 dan M3 itu langsung menyatu dengan poros. Ya, artinya adalah ketika poros input berputar maka gigi 1 dan gigi 3 langsung ikut berputar. Nah, sementara pada poros output C2 dan C4 itu langsung berputar dengan poros. Sementara C1 dan C3 dia tidak berputar dengan poros. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada bagian dalam roda gigi C1 dan C3 itu polos, tidak ada alur untuk menyatu dengan poros. Pada poros input juga demikian. Pada M2 dan M4 itu bagian dalamnya polos. Sementara pada M1 dan M3 ini ada alurnya, pada C2 dan C4 juga ada alurnya pada bagian dalam. Sehingga yang ada alurnya di dalam maka dia akan ikut berputar bersamaan dengan poros. Yang tidak ada alurnya di dalam maka dia tidak akan bisa berputar dengan poros. Sehingga agar dia bisa ikut berputar dengan poros maka dia perlu ada pemindahan roda giginya. Seperti cara kerja yang akan kita jelaskan pada langkah berikut. Nah, cara kerja transmisi pada sepeda motor 4 speed. Nah, ini ilustrasinya. Ada drip gear, kemudian repen gear, ada M1, ada M2, M3, dan M4. Kemudian pada poros output ada C1, C2, C3, dan C4. Nah, pada posisi ini ketika poros engkol berputar, drip gear berputar, repen gear berputar, maka poros input ini ikut berputar. M1 dan M3 ikut berputar, sementara M2 dan M4 tidak berputar. Kemudian pada poros output C1 berputar, C3 berputar, tetapi poros output ini tidak berputar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada bagian dalam M2, bagian dalam C1 dan C3 ini polos, sehingga dia hanya berputar mengitari poros saja. Itu posisi ini adalah posisi netral. Sehingga pada posisi netral kendaraan tidak bisa berjalan. Kita lanjut ke cara kerja gigi 1. Pada saat pedal gigi ditekan, maka sifot akan menggerakkan C2 menyatu dengan C1. Sehingga pada posisi ini
di mana C2 ini menyatu dengan poros, maka menyebabkan C1 juga ikut menyatu dengan poros. Sehingga putaran mesin diteruskan ke drip gear, ke driven gear, ke poros input, kemudian memutar M1, memutar C2, memutar C1 dan C2, kemudian ikut memutar poros output, sehingga putaran bisa diteruskan ke gigi tarik. Nah, ini adalah posisi gigi 1. Kita lanjut ke posisi gigi 2. Nah, pada saat pedal ditekan, maka secara bersamaan C2 akan terpisah dari C1. M3 menyatu dengan M2. Sehingga putaran dari drip gear diteruskan ke driven gear, kemudian diteruskan ke poros input, diteruskan ke M3, memutar M2, M2 akan memutar C2. Karena C2 ini pada bagian dalamnya ada alurnya yang membuat dia menyatu dengan poros output, sehingga poros output ikut berputar. Kita lanjut ke gigi 3. Pada saat pedal gigi ditekan, secara bersamaan M3 dan C2 akan bergerak secara bersamaan. M3 terpisah dari M2, C2 menyatu dengan C3. Sehingga putaran dari drip gear diteruskan ke driven gear, teruskan ke poros input, memutar M3, memutar C3, dan diteruskan ke C2, kemudian barulah poros outputnya ikut berputar. Nah, sehingga dengan demikian poros output akan ikut berputar. Pada posisi gigi 4, pada saat pedal gigi ditekan, secara bersamaan C3 akan terpisah dengan C2. Nah, C2 ini akan terpisah dari C3. Kemudian M3 menyatu dengan M4. Sehingga putaran dari drip gear diteruskan ke driven gear, teruskan ke poros input, memutar M3 dan M4, kemudian memutar C4. Nah, kenapa poros output ini bisa berputar? Karena C4 pada bagian dalamnya terdapat alurnya, sehingga dia akan menyatu dengan poros. Sehingga ketika C4 ini berputar, poros akan ikut berputar. Nah, itu adalah penjelasan tentang roda gigi ini. Nah, di mana proses perpindahan ini itu diatur melalui shift drum. Shift drum lah yang mengatur pergerakan dari M3 dan C2 sesuai dengan kebutuhan arah dari percepatan yang diinginkan. Nah, mudah-mudahan teori singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa perpindahan roda gigi itu sebenarnya diatur oleh shift drum. Nah, jika gigi ini tidak bisa berpindah-pindah, maka posisi gigi ini akan selalu netral dan tidak akan bisa memutar poros output. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dikoreksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.